Jamaah kaum muslimin pelaksana ibadah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, pelaksana salat ibadah Jumat rahimakumullah. Idul Adha yang baru saja kita lewati, yang juga dikenal sebagai Hari Raya Kurban atau Lebaran Haji, memiliki makna yang dalam bagi umat Islam. Inti dari perayaan ini adalah pengingat tentang pengorbanan, tentang ketaatan, tentang keikhlasan, seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Perayaan ini juga menjadi momentum untuk berbagi dan meningkatkan kepedulian sosial kepada sesama. Berikut adalah beberapa aspek penting dari makna Idul Adha. Yang pertama, pengorbanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha mengingatkan kita pada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang bersedia mengorbankan putra kesayangannya, Nabi Ismail, sebagai wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini mengajarkan tentang pentingnya pengorbanan dan ketaatan tanpa syarat demi memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Ya bunayya, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Quran Surat Al-Saffat ayat 102. Aspek penting dari makna Idul Adha yang kedua adalah keikhlasan dan keteguhan hati. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menunjukkan keikhlasan dan keteguhan hati mereka dalam menghadapi ujian berat ini. Perayaan Idul Adha mengajarkan kita untuk selalu ikhlas dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan hidup. Yang ketiga, aspek penting dari makna Idul Adha adalah berbagi dan kepedulian sosial. Ibadah kurban yang dilakukan pada Idul Adha juga mengajarkan tentang pentingnya berbagi rezeki dengan sesama, terutama mereka yang kurang mampu. Dengan membagikan daging kurban, umat Islam memperkuat solidaritas sosial dan kepedulian terhadap sesama. Yang keempat, aspek penting dari makna Idul Adha adalah peningkatan ketakwaan kita kepada Allah. Idul Adha menjadi momentum untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui salat Id, ibadah kurban, dan kegiatan keagamaan lainnya, umat Islam dapat memperkuat iman dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang sering dikaitkan dengan Hari Raya Idul Adha dan ibadah kurban adalah surat Al-Kautsar ayat yang kedua, "Fasalli li rabbika wanhar", yang artinya maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ayat ini menjadi dasar penting bagi umat Islam untuk melaksanakan ibadah kurban sebagai bentuk syukur dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, pelaksana ibadah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Aspek yang terakhir yang penting dari makna Idul Adha adalah simbol perayaan haji. Idul Adha juga sering disebut sebagai Lebaran Haji
karena bertepatan dengan puncak ibadah haji di Makkah. Bagi jemaah haji, kurban menjadi bagian dari rangkaian ibadah haji. Singkatnya, Idul Adha adalah perayaan yang kaya makna dan nilai-nilai positif. Perayaan ini tidak hanya tentang menyembelih hewan kurban, tetapi juga tentang mengimplementasikan nilai-nilai pengorbanan, nilai-nilai ketaatan, nilai-nilai keikhlasan dan berbagi, dan peningkatan ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.